Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aba ba'du. Makhluk itu bisa selamat dari siksaan Gusti Allah Subhanahu wa taala, dari siksaan ringan di dunianya pun dari siksaan berat di akhiratnya. Itu selamat dengan kalimat la ilaha illallah. Itulah kalimat penyelamat makhluk dari siksaan Gusti Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, siksa ringan dan siksa beratnya. Bila sampean mengucapkan la ilaha illallah, itu dasar ucapan sampean, landasan ucapan sampean adalah landasan iman sampean. Itu bila sampean ucapkan la ilaha illallah, adalah landasan Islam sampean. Kemudian bila sampean sampai mengamalkan la ilaha illallah, itu akan menjadi landasan iman sampean. Bila sudah diamalkan, maka jadi landasan iman sampean. Bila keduanya antara pengucapan la ilaha illallah dan pengamalan la ilaha illallah, sampean gabungkan keduanya, maka menjadilah landasan ihsan sampean. Itu bila keduanya digabung, maka jadilah landasan ihsan. Kalau sudah jadi landasan ihsan, sampean sudah menyaksikan kemuliaan daripada la ilaha illallah. Sampean akan mencapai pokok-pokok keyakinan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bila sampean mengucapkannya tadi adalah Islam sampean. Bila sampean mengamalkannya la ilaha illallah tadi adalah iman sampean. Dan bila sampean bisa memahami la ilaha illallah adalah jadilah ihsan sampean. Dan juga nanti jadi kesadaran terhadap keyakinan sampean. Kalau dilihatlah dari aspek lahirnya la ilaha illallah, itu merupakan jadi simbol kebahagiaan di alam semesta ini. Sebagai permulaan kesaksian. Itu kalau dilihat dari aspek lahirnya. Sedang kalau dilihat dari aspek batinnya la ilaha illallah, itu adalah memahami tujuan di alam malakut dan hamparan makrifat. Itu kalau aspek batinnya. Nah, sedang kalau dilihat dari aspek hakikat la ilaha illallah, itu adalah sudah ketersingkapan dari makna rahasia la ilaha illallah di alam Jabarut sebagai puncak kesaksian. Itu kalau aspek hakikatnya. Kemudian, sampai telaah lagi. Kalau di dunia, kalimat la ilaha illallah itu akan menjadi akad surga sampean sebagai konsekuensi iman sampean. Karena sampean sudah berla ilaha illallah. Nah, sedang kalau dilihat lagi di akhiratnya, la ilaha illallah, itu nanti berupa ketersingkapan. Juga berupa penyaksian sebagai konsekuensi keyakinan sampean. Itu kalau di akhirat. Di dunia, itu menjadi pelindung darah la ilaha illallah itu. Pelindung harta sampean, la ilaha illallah itu. Kalau di akhirat, la ilaha illallah, nanti akan menjadi pelindung nasib daripada akhir nasib sampean. Siapapun sampean ya, kalau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka sampean jelas tentu akan terlindungi harta sampean, terlindungi darah sampean, kecuali kalau sesuai dengan hak sampean. Lah itu. Kalaupun lah sampean umpama kok ya meninggal dunia. Nah, dalam kondisi meninggalnya tadi meyakini la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu jelas. Sampean akan masuk surga. Itulah la ilaha illallah itu. Tidak ringan la ilaha illallah itu. Agung sekali la ilaha illallah itu. Rahasia makna daripada tauhid, rahasia dari pengetahuan dan mengesahkan Gusti Allah, itu sudah terkumpul dalam kalimat la ilaha illallah. Di situ semua terkumpulnya. Itu menjadi tuntunan sampean, karena sudah dituntun, ya kan, oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dituntun oleh Rasulnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Disitulah sampean dituntun dengan ilmu,
Nah, tauhid sampean, jadilah nanti itu dengan ilmu benar sekali tauhidnya dan lurus sekali tauhidnya. Kalau sampean umpama mengenal Gusti Allah, pengenalan sampean dengan didasari iman, tentu sampean menaati semua perintah Gusti Allah. Juga umpama sampean ya, kok ya mengenal Gusti Allah dengan didasari keyakinan, maka tentu sampean mau mengutamakan Gusti Allah daripada makhluknya. Di situ tempatnya, di situ letaknya. Lagi, siapapun sampean ya, bila mengenal Gusti Allah dengan pengenalan tadi didasari dengan tauhid sampean, jelas dan tentu sampean itu sudah mengagungkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas. Kalau sampean umpama sudah bermakrifat kepada Gusti Allah. Lah makrifat sampean itu kok tidak membuat diri sampean semakin mengetahui Gusti Allah dan sifat-sifatnya. Ya, serta tidak menambah hakikat tauhid bagi sampean. Tentu sampean dikatakan sebagai orang yang terhijab. Kok begitu sebutannya orang terhijab? Lah iya, sampean itu dikatakan orang terhijab. Artinya sampean itu adalah orang yang kehilangan, tidak punya sumber keimanan utama, maka sampean disebut orang yang kehilangan. Dikatakan makrifat, tapi tidak semakin sampean mengetahui Gusti Allah. Itu loh. Dikatakan makrifat, tapi sampean tidak mengetahui sifatnya Gusti Allah. Lah apa itu? Makrifat cuma topeng, makrifat-makrifatan. Iya dah, berbohong itu makrifatnya. Maka sampean disebutlah orang yang terhijab. Makrifatnya bohongan. Lah begitu sampean itu harus bermakrifat dengan benar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Gusti Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Gusti Allah. Itu harus sampean miliki karena sampean itu hamba. Hamba Gusti Allah sampean itu harus memiliki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebaiknya begitu, harus dimiliki karena sampean itu hamba. Dalam bentuk keyakinan di hati pun sampean harus memiliki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam pengakuan lisan sampean pun harus memiliki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maupun ya, pemenuhan lewat pengetahuan sampean itu harus memiliki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah itu loh. Sampai begitu imannya sampean tinggi sekali, nanti dikatakan begitu. Kalau iman rendah, iman sampean iman cap apa, dia ada capnya. Itu iman terletak di permukaan hati. Ya kadang ada begitu, iman kan, ya iman dikatakan begitu. Tapi imannya di permukaan hati, cuma itu. Hanya menempel di hati imannya. Itu jelas nanti sampean masih mencintai dunia. Itu jelas nanti sampean masih mencintai akhirat. Itu juga baik-baik saja karena sampean sudah berdasar iman. Walau imannya hanya di permukaan hati. Tapi ini kadang bisa baik untuk Anda, untuk sampean. Karena apa? Sudah kondisi beriman. Bisa masuk ke dalam lubuk hati. Tapi bahayanya, itu bisa sekali juga ada bahaya. Bisa meloncat keluar dari hati sampean. Karena apa? Masih di permukaan hati sampean. Itu bisa lepas, bisa hilang iman itu. Hati-hati. Iya toh kalau iman sampean itu di permukaan akhirnya terus mendalam, menancap ke lubuk hati. Sampai merasuk dalam hati. Itu baik. Nah dikhawatirkan. Imannya lepas karena berada di permukaan. Itu mudah hilang. Itu loh. Kalau sudah iman sampean. Itu merasuk dalam hati terdalam sampean. Jelas sampean membenci dunia. Jelas sampean mencintai akhirat. Jelas sampean meninggalkan hawa nafsu karena sudah iman sampean merasuk dalam hati terdalam sampean. Inilah yang harus sampean cari. Nah, ketika iman sampean itu sudah menyentuh ke dalam lubuk hati yang terdalam sampean. Jelas sampean itu jadi hamba Gusti Allah yang berpaling dari selain Gusti Allah. Itu sudah jelas kalau sudah menancap imannya jauh ke dalam lubuk hati. Yang lain tidak Tuhan, hanya Tuhanlah semata Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi sampean begitu. Jadi sampean pasti berpaling dari selain Gusti Allah. Yang lain itu bukan Tuhan, hanya Allah lah Tuhan sampean. Itu sudah menyentuh ke lubuk hati sampean yang terdalam. Kala iman sampean itu masuk. Nah, tauhid sampean adalah ilmu sampean. Itu ilmu tauhid itu. Harus dipelajari ketauhidan sampean itu. Kalau tidak bertauhid artinya sampean tidak berilmu loh, tidak mengerti loh, tidak mengetahui, tidak memahami loh. Hati-hati. Kalau sudah tahu ilmu, jelas sampean nanti akan beramal. Lah sedangkan amal sampean itu adalah pangkal iman sampean. Sampai berlanjut demikian. Iman sendiri daripada sampean itu adalah pembenaran hati sampean. Kalau sampean sudah sampai beriman, itu terusannya begitu. Lah semua pembenaran sampean dengan hati itulah disebut ilmu. Lah di situ apabila ilmu sampean sudah kokoh, maka disebutlah pada diri sampean adalah sebuah keyakinan. Itu kalau ilmu sampean sudah kokoh, artinya sampean sudah mempunyai keyakinan.
Kemudian, apabila keyakinan sampean kok sangat kuat sekali, maka disebutlah sampean itu tauhid pada diri sampean. Jadi sudah bertauhid sampean. Itu loh. Apabila tauhid sampean itu sudah sampean tanam secara kuat, ya kan? Maka sampean disebutlah bermakrifat kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itulah sampean dikatakan orang yang makrifatullah. Sampai begitu. Nah, sampean yang mengerti aspek batin Islam, itu tak ubahnya loh, seperti orang yang mendapat kekayaan. Sampean yang memahami aspek batin iman, itu tak ubahnya loh, seperti orang yang memperoleh harta yang terpendam. Harta karun. Iya. Sampean yang mengetahui rahasia ihsan, itu tak ubahnya seperti orang yang telah menemukan kimia kehidupan. Di situ planet langit kerajaan kebahagiaan sampean itu adalah Islam loh. Islam itu loh planet kebahagiaan sampean itu. Di situ kerajaannya. Di situ ada bintangnya. Bintangnya adalah iman. Di situ ada bulannya. Bulannya adalah ihsan. Di situ ada mataharinya. Mataharinya adalah keyakinan sampean. Nah, kalimat la ilaha illallah itu beredar di antara penafian dan penetapan. Itulah la ilaha illallah. La ilaha illallah di situ penafian yang meniadakan seluruh sifat baru, cacat, fana, serta di situ penetapan yang mengharuskan keberadaan seluruh sifat suci, sempurna, juga tak bermula. Maka siapa sampean? Ya, di antaranya yang telah melihat eksistensi Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang tak bermula dan melihat segala sesuatu selain daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang bermula, maka sampean itu telah melihat keazalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mesti begitu. Tentunya kalau begitu, sampean sudah berkata, aku tidak melihat sesuatu apapun melainkan hanya Gusti Allah Subhanahu wa taala telah ada sebelumnya. Itu yang jelas sampean katakan nantinya. Maka siapapun sampean juga yang melihat Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang abadi dan sampean melihat makhluk sebagai sesuatu yang fana, maka tentu sampean itu telah menyaksikan rahasia keabadian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di situ nanti sampean jelas mengatakan begini, aku tidak melihat sesuatu apapun loh melainkan Gusti Allah Subhanahu wa taala tetap ada sesudahnya. Mesti itu yang sampean katakan. Kemudian siapapun sampean yang telah melihat Gusti Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang memiliki pengetahuan dan kekuasaan, serta sampean melihat makhluk sebagai sesuatu yang bodoh, sesuatu yang lemah, sesuatu yang terbatas, maka sampean sudah menyaksikan perbuatan dan pengetahuan Gusti Allah yang komprehensif. Mestinya sampean berkata begini, aku tidak melihat sesuatu apapun loh melainkan Gusti Allah Subhanahu wa taala ada bersamanya. Lah, begitu yang sampean katakan, mesti begitu nantinya. Jadi penyaksian sampean itu dibagi menjadi 3. Ada kategori. Begitu loh, kategorinya 3 kategori. Ada penyaksian perbuatan dengan perbuatan. Kemudian ada penyaksian sifat dengan sifat. Itu ada begitu. Ada kategori penyaksian zat dengan zat. Lah, itulah kategori penyaksian sampean terbagi 3 demikian. Maka siapapun sampean yang telah melihat al-haq dengan al-haq, maka tampaklah bagi sampean nanti di sana nama dan sifatnya Gusti Allah. Berikut keberadaan Gusti Allah dalam seluruh entitas dan seluruh ilmunya, dalam seluruh pengetahuan. Nah, begitu. Maka umpama ya, siapapun sampean juga melihat, ikut dapat begitu melihat seluruh entitas dengan ilmunya Gusti Allah. Maka tampak bagi sampean nanti kreasinya Gusti Allah itu dalam seluruh ciptaan dan tindakannya. Pada seluruh perbuatan makhluk itu sudah tampak untuk sampean. Terlihatnya begitu. Maka siapa sampean juga yang bisa melihat. Nah, melihatnya itu dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala semata, bukan dengan diri sampean loh. Itu maka terputuslah nanti seluruh penisbahan. Maka juga lenyaplah nanti seluruh makhluk serta bisa hilangnya seluruh ibarat dan ungkapan. Nah, itu semua akan hilang nanti fana. Di situ sampean artinya sudah mengikhlaskan supaya selalu mengesahkan Gusti Allah Subhanahu wa taala, selalu menafikan sifatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang selain Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di situ nanti sampean juga serta selalu mensucikan Gusti Allah Subhanahu wa taala dari segala sekutu dengan bisa memahami makna dan juga memahami rahasia. Disitulah keislaman sampean menjadi benar, dengan kesaksian itulah iman menjadi penuh pada sampean, serta nanti dapat kaidah dan pilar yang benar. Itulah ihsan sampean menjadi terakhir penyempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.